Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Rizky Wijaya. NIM saya 20102031. Di sini saya akan menjelaskan tentang visi dalam kehidupan untuk memenuhi ujian tengah semester saya. Yang pertama itu adalah pengertian visi. Pengertian visi adalah tujuan, masa depan, cita-cita, hal yang ingin dilakukan. Visi juga adalah pikiran-pikiran yang ada dalam benak para pendiri. Pikiran-pikiran tersebut adalah gambaran tentang masa depan yang kita ingin capai. Yang kedua, ada apakah visi itu penting dalam kehidupan kita? Ya, jawabannya penting, karena visi adalah tujuan hidup di mana masa depan kita. Tapi kita juga harus melihat passion atau bakat yang ada dalam diri kita, apakah supaya dapat menggapai visi kita dan melihat lingkungan sekitar kita dan kondisi kita. Fokuslah pada satu visi agar tercapai, tetapi jika gagal harus mempunyai visi yang lain. Karena jika visi A gagal, kita masih punya cadangan, dan jangan pernah takut gagal, karena kegagalan adalah awal dari kesuksesan. Selanjutnya ada cara meneguhkan dan mencapai visi. Setiap individu pasti memiliki visi. Setelah kita menetapkan visi atau tujuan, serta mengukuhkan tekad untuk mencapai dengan cara, yang pertama itu ada menetapkan strategi, yang kedua ada program, yang ketiga langkah-langkah untuk mencapai hal tersebut, yang keempat itu jangan pernah takut gagal, yang kelima yang terpenting adalah jangan lupa berdoa, tawakal, dan berusaha. Terus selanjutnya ada pengertian misi. Misi adalah penjabaran dari sebuah visi atau langkah-langkah yang harus dilalui sebuah perusahaan, instansi, atau organisasi untuk mencapai visi utama. Perbedaan visi dan misi. Visi sendiri adalah cita-cita jangka panjang dan berorientasi ke depan. Visi biasanya bersifat permanen. Ketika suatu organisasi, lembaga, atau instansi itu membuat visi biasanya terdiri dari satu deret kalimat atau poin yang sangat jelas, padat, dan mewakili segalanya. Sedangkan misi adalah cita-cita jangka pendek dan berorientasi masa kini. Misi biasanya diubah ketika misi-misi tersebut dianggap gagal mewujudkan suatu visi. Misi biasanya terdiri dari beberapa kalimat penjabaran atau berbagai macam poin. Hubungan antara visi dan misi. Visi adalah sebagai pandangan terhadap keadaan yang ingin dicapai di masa depan. Misi adalah segala upaya yang dilakukan untuk mewujudkan misi. Keduanya saling terkait satu sama lain. Visi yang baik, tetapi tidak disertai dengan misi, adalah mimpi atau lamunan semata. Bagaimana jika visi dan misi yang dijanjikan tidak tercapai? Tenang, karena kita bisa mewujudkan suatu hal baru yang lebih bermanfaat sehingga orang yang sudah dijanjikan tidak akan merasa kecewa. Bagaimana jika kita hanya ada visi dan misinya tidak ada? Akan menjadi berantakan dan susah untuk mencapai suatu tujuan. Karena bagaimanapun, kita ingin mencapai suatu tujuan dan cita-cita kita adalah dengan adanya langkah-langkah yang harus kita ambil, seperti usaha, berdoa, dan ikhtiar. Jika hanya mempunyai tujuan, tapi tidak dengan berdoa, usaha, dan ikhtiar, bagaimana kita akan mencapai visi tersebut? Contoh dan visi dan misi di dalam organisasi. Visinya itu misalnya, mewujudkan generasi muda yang tangguh, mandiri, terampil, dan berakhlak mulia. Misinya adalah, yang pertama, mengadakan kegiatan-kegiatan kepemudaan di masyarakat. Yang kedua, mengadakan pelatihan bisnis pertanian, perniagaan, dan bisnis kreatif. Yang ketiga, membantu dalam pengabdian dan menjaga lingkungan. Yang keempat, meningkatkan prestasi baik dalam bidang non-akademik dan akademik. Yang kelima, mempererat tali persaudaraan dengan pertemuan-pertemuan rutin. Contohnya rapat atau enggak kayak acara wakrab, makrab, dan lain sebagainya. Di sini ada quotes untuk kita semua supaya nggak gampang menyerah, nggak gampang putus asa. Hanya Tuhan yang tak pernah gagal. Wajarlah jika kamu pernah gagal. Oleh karena itu,
Jangan pernah biarkan rasa kecewa yang menghentikan pikiran kamu untuk menemukan penyebab kegagalan. Jangan menyerah jika impianmu belum terwujud. Dengan semangat, percaya, dan diiringi dengan doa, hal yang gak pernah mungkin kita pikirkan bakal terjadi tuh bakal terjadi. Karena percuma juga kalau misalkan usaha tapi gak ada doa. Terus kalau misalkan doa doang tapi gak ada usaha. Terus juga yang paling penting kita harus bisa menerima bagaimanapun dengan hasilnya, mau baik mau buruk. Karena yang baik pun kita dapat hasil, tapi yang buruk pun kita bisa dapat pelajaran dari apa yang udah gagal tersebut. Kesimpulan dari materi ini adalah visi adalah tujuan utama dan misi adalah pendukung misi. Pendukung visi. Visi dan misi adalah dua hal yang wajib dibicarakan dalam pembentukan atau pembangunan sebuah perusahaan, instansi, organisasi, atau universitas. Dengan adanya tiga hal ini, tujuan pembangunan bisa tercapai dengan mudah. Sekian dari paparan pembuatan video ini dan penyampaian materi-materi ini. Jika ada yang kurang jelas atau ada kesalahan-kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.